Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan anak bapak berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Zon dalam pembelajaran seni budaya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengantar seni budaya untuk kelas 10 semester 1. Bapak harapkan anak bapak bisa mengikuti video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada poin berikutnya, seni sebagai kreativitas. Seni sebagai kreativitas. Apa itu kreativitas? Yaitu usaha menggunakan akal pikiran untuk membuat segala sesuatu yang baru, ya, atau disebut dengan istilah kreasi, baik nyata ataupun abstrak. Ya, menggunakan akal pikiran kita untuk membuat segala sesuatu kreasi yang baru, baik nyata ataupun abstrak. Ya, jadi di sini sifatnya harus baru, ya, tidak yang sudah usang, tidak yang sudah lama. Jadi begitu. Kita membuat misalnya membuat sebuah lukisan, tetapi lukisan itu sudah ada dibuat yang seperti yang kita buat itu sudah ada dibuat oleh orang sebelumnya, ya, itu belum kreatif, ya, tidak disebut kita mempunyai kreativitas. Ya, kemudian di sini ada dikatakan baik nyata ataupun abstrak. Yang nyata itu jelas, ya, yang bisa langsung kita artikan, ya, apa maksudnya. Kemudian abstrak ini, ya, contoh karya seni yang sifatnya abstrak itu seperti lukisan, ya, seperti lukisan yang itu hanya ada coretan-coretan saja, ya, coretan-coretan saja, simbol-simbol saja, tidak menyerupai apapun, tidak ada bentuknya, yang ada di sana coretan, warna yang dipadukan segala macamnya, ya, sehingga orang yang tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu tentang hal itu tidak akan mengatakan karya tersebut itu indah. Nah, jadi begitu. Jadi indahnya bagi siapa? Bagi orang yang mengetahui arti dari lukisan yang dibuat tersebut. Nah, jadi begitu. Ya, karena penuh dengan simbol seperti warna merah menyimbolkan apa? Warna kuning menyimbolkan apa? Nah, itu kira-kira contoh sederhananya. Garis yang miring seperti ini menyimbolkan apa? Itu ada, ya, bagi orang yang membuatnya atau orang yang mempunyai ilmu tentang itu, ya, mempunyai makna. Jadi seperti itu. Jadi memerlukan pemahaman khusus, ilmu khusus dalam melihat sebuah karya seni yang sifatnya itu atau bentuknya itu abstrak. Jadi begitu, ya, seperti tari-tarian yang kontemporer, ya. Nah, dari gerakan-gerakan tari kontemporer itu, ya, itu ada gerakan-gerakan yang orang tidak paham apa maksudnya, ya. Kebanyakan orang banyak yang tidak paham apa maksudnya, seperti gerakannya ada yang lari-larian saja, lompat-lompat yang tidak tentu saja, ya. Nah, jadi ini itu contoh dari karya seni yang abstrak. Jadi ada yang nyata, ada ataupun ada yang bersifat abstrak. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Ciri kreativitas karya seni. Ciri kreativitas sebuah karya seni. Sebuah karya seni itu dikatakan mempunyai nilai kreativitas itu seperti apa? Yang pertama, unik. Ya, unik itu artinya lain daripada yang lain. Nah, jadi tidak sama dengan yang sudah ada. Ya, itu yang dimaksud dengan unik. Kemudian yang berikutnya individual, mempunyai kekhususan ciri. Bisa jadi. Nah, jadi ini antara unik dengan individual itu ada kesamaan tetapi
pasti ada perbedaannya, unik cukup lain dari yang lain saja. Tetapi yang kedua, individual mempunyai kekhususan ciri dari orang yang membuatnya. Contoh, orang menyanyikan sebuah lagu, ini judulnya ya. Nah, misalnya judul lagunya itu tentang lagu ayah misalnya, ya, dinyanyikan oleh si A. Kemudian lagu ayah juga dinyanyikan oleh si B, ya, dinyanyikan oleh si B. Itu sudah pasti karena orangnya berbeda, itu sudah pasti dia mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, jadi begitu. Jadi tidak sama saja, ya. Apa saja? Ya, karena latar belakangnya berbeda, ya. Baik dari segi tekniknya itu antara si A dan si B itu berbeda. Penghayatannya itu antara si A dan si B itu berbeda. Ya, jadi begitu, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan individual, mempunyai ciri khas sendiri, ya. Itu ciri kreativitas yang kedua. Yang ketiga, ekspresif, ya. Hasil curahan batin dari si pembuatnya, seorang pelakunya, ya, dari jiwanya. Jadi sebuah karya seni itu dikatakan mempunyai kreativitas, ya, bersifat ekspresif, ya, dia ada penjiwaan dari si pelaku karya seni tersebut. Kemudian yang keempat, universal. Universal itu menyeluruh. Sebuah karya itu dibuat itu sebisa mungkin kita jangan hanya menunjukkan karya kita tersebut penikmatnya itu hanya sekelompok kecil orang saja, ya, jangan seperti itu. Nah, itu tidak kita karya kita itu belum dikatakan kreatif kalau seperti itu, ya. Kalau bisa karya seni yang kita buat tersebut, ya, bisa dinikmati oleh semua kalangan, ya. Kalau dari kalangan contoh seperti masyarakat yang ekonominya sedang, ekonominya lemah, ekonominya tinggi, ya. Kemudian dari segi usia juga seperti itu. Karya seni kita itu dibuat yang disukai oleh anak-anak, oleh remaja, oleh orang yang sudah lansia. Nah, jadi itu dia, ya, harus disukai masyarakat secara menyeluruh, secara universal. Jadi begitu. Jadi kita tidak pilih-pilih siapa yang menyukai karya seni kita. Jadi begitu. Bagi contoh, ya. Sekarang pertanyaan, kalau misalnya sebuah judul film itu dibuat judulnya contohnya seperti ini tentang bertemakan tentang muda-mudi. Kira-kira si pencintanya, si orang yang menyukainya kira-kira kalangan apa? Ya, kalangan orang muda-mudi juga, remaja, ya. Anak kecil belum tentu, orang lansia belum tentu. Nah, jadi begitu. Nah, jadi ini perlu menyeluruh, contoh yang seperti itu. Tetapi kalau misalnya contoh sebuah karya seni atau sebuah film itu temanya atau judulnya itu berkaitan dengan pendidikan, nah, kira-kira siapa yang menyukainya? Ya, pendidikan itu yang anak-anak juga bisa, remaja juga masuk, ya, orang dewasa juga menyukainya, lansia juga tentang pendidikan. Jadi itu contohnya, ya. Jadi, ya, karya seni yang kita buat itu dikatakan kreativitas, salah satunya bersifat universal. Kemudian yang kelima, survival, bertahan lama. Karya seni yang kita buat itu tidak hanya dicintai oleh masyarakat pada waktu itu saja, ya. Kita membuat sebuah karya seni yang kita ciptakan sekarang ini berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun berikutnya di masa depan itu karya kita juga akan tetap dikenang, tetap disukai. Seperti itu. Lagu Indonesia Raya itu diciptakan ketika zaman perjuangan,
ya, sampai saat sekarang ini masih dicintai. Begitu, itu contohnya. Ya, tapi kebanyakan sekarang ini ya karya-karya seni itu biasanya itu hanya, kalau dengan istilah sekarang itu viralnya hanya sesaat saja, ya tidak bertahan lama. Ya, kalau sudah seiring dengan berjalannya waktu itu ada lagi yang karya yang baru, yang lama itu sudah terlupakan saja. Jadi begitu ya, jadi begitu itu contohnya. Seperti lagu-lagu nostalgia itu diciptakan itu sekitar tahun 80-an, 90-an, sampai sekarang ini itu masih disukai, bahkan diperbarui dengan karya-karya atau bentuk genre-genre yang baru sekarang ini. Jadi begitu ya. Nah, itu contoh. Nah, itu ciri dari sebuah karya seni kita itu dikatakan mempunyai nilai kreativitas. Jadi yang pertama unik, yang kedua individual, yang ketiga ekspresif, yang ketiga universal, yang keempat universal, yang kelima survival. Cabang-cabang seni, yang pertama seni rupa, yang kedua seni sastra, yang ketiga seni musik, yang keempat seni tari, yang kelima seni teater. Fungsi seni, yang pertama fungsi seni itu adalah ya fungsi individual, yaitu fungsi fisik. Fungsi fisik itu fungsi yang bermanfaat untuk tubuh manusia, kemudian psikis ya, untuk perasaan manusia. Fisik itu contohnya kalau di musik itu seperti musik senam ya, dengan musik senam itu orang bisa mempunyai tubuh yang sehat ya, itu contohnya. Kemudian seperti perabot ya, seperti busana, itu juga fungsi untuk fisik kita. Kemudian yang kedua psikis, untuk perasaan manusia ya, seperti kita melihat sebuah sinetron, sebuah tarian, sebuah pertunjukan musik, itu bermanfaat untuk perasaan kita sehingga menjadi perasaan kita menjadi senang. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, fungsi seni, yang artinya adalah dapat dinikmati dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dalam waktu relatif bersamaan ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh orang banyak sekaligus dalam waktu relatif bersamaan. Contoh fungsi sosial diantaranya yang pertama untuk sebagai rekreasi atau hiburan. Contoh karyanya, karya musik, karya tari, film, lawak dan sebagainya, untuk hiburan. Kemudian untuk komunikasi, untuk mengkomunikasikan sesuatu ya, misalnya ada pengumuman dari sebuah instansi, dibuatlah poster, dibuatlah reklame atau spanduk atau iklan dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang pendidikan, gambar contohnya adalah gambar ilustrasi pada buku pelajaran kita, kemudian film dokumenter dalam bidang pendidikan, kemudian poster ilmiah, brosur promosi pendidikan, lagu anak-anak dan sebagainya. Kemudian dalam bidang keagamaan atau religi, contohnya seperti busana muslimah, arsitektur dan dekorasi tempat ibadah ya, seperti masjid, gereja dan sebagainya. Kemudian lagu-lagu rohani seperti lagu nasyid dan sebagainya ya. Itu contoh sosial seni. Baik anak bapak semuanya, demikianlah materi kita pada pertemuan kita kali ini. Bapak harapkan materi kita ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Kemudian kalau ada kekurangan baik dalam penyampaian, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.